Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana Soro Minang TV sadonyo. Bah kabar di pagi hari ko. Mudah-mudahan tetap sehat ya. Tetap bahagia. Tetap ceria seindah suasana pagi Ahad. Tanggal berapa nih Pak Febren? Tanggal 20 ah. Tanggal 20 Bulan Februari. Bulan Februari 2022. Awak kok aja tanggal gua cok lupa cok li bulan baru je. Kita basuh balik, mohon maaf kok sambil nyetir karena kru banyak libur. Sehingga turun tangan Pak Bimret sama host. Kita pai Malala. Malala Tigo Ahad 20 Februari 2022. Kama gitu Malala. Ikutilah perjalanan kami. Kini kami di posisi di depan Radisson Radisson Hotel Villa Panbil, mau menuju sampai areal jogging track di mana banyak warga Batam olahraga pagi. Sebenarnya ada beberapa tempat di sana Soro Minang TV di Batam. Pekan Patang kita adalah ke Harbor Bay, kawasan bisnis terpadu yang juga di setiap hari Minggu atau Ahad itu banyak dikunjungin seperti yang pernah kami siarkan pekan yang lalu. Nah kini kita mencoba mencari alternatif lain sambil berkeliling-keliling di mana yang perlu kita perkenalkan bagi dun sana Soro Minang TV sampai jalan-jalan pagi. Nah untuk itu kita meluncur ke daerah Batam Center ya. Nah itu di seputaran Temenggung Abdul Jamal ya. Nah, di jalan dari Muko Kuning arah Batam Center kami laba keliling tadi di sana dari Tiban, Batu Haji, Pai Malala Perai itu. Nah kini kita mau streaming menuju ke Batam Center. Di mana Batam Centernya tentu mungkin sebagian besar dun sana ada yang tahu, dan bagi yang alun tahu itu cukup menarik, yaitu di kawasan pemerintahan Kota Batam, yaitu dataran Engku Putri ya. Pas di samping kantor wali kota. Pas di samping kantor wali kota. Nah, yakin dan percaya rapi orang betul di situ. Jadi kita akan mencoba Malala ke situ untuk memperkenalkan ke dun sana dan alun pernah pai. Nah, jadi mungkin dun sana yang di Tiban bosan di seputaran Sekupang, ya alternatif dalam kota lah. Tukar-tukar pemandangan. Tukar pemandangan. Nah, jadi memang ada tampe-tampe jogging itu yang di luar kota, di pinggir ada yang buat danau orang sekeliling dibangun oleh pemerintah Kota Batam ataupun PP Batam. Ada yang di dalam kota seperti Harbor Bay Patang, dan yang sekarang adalah di kawasan Engku Putri. Nah, di sana kita pas di simpang lampu merah Panbil ya. Panbil ya. Kepri Mall. Simpang lampu merah Kabil. Ya, simpang lampu merah Kabil. Nah, di depan Batam itu memang udah cukup metropolis, udah menjadi kota metropolis benar-benar ya. Kalau dulu metropolisnya hal yang banyak negatif saja. Iya. Malam ada diskotik dan segala macam kan. Tapi kalau kini metropolisnya sudah dari infrastruktur, gedung-gedung udah banyak tinggi ya. Atau Pak Bimret tuh. Ya, itu Foluk Habibi. Apartemen yang cukup fenomenal lah. Di dalamnya nanti ada mall, ada kadang-kadang Pak Awas punya apartemen sedang cek ya. Amin jalan. Disewakan baru tuh. Ya. Kok ada kawannya punya Pak Awas ada sedang cek. Ada cek tuh di lantai 6. Di Tower B kalau nggak salah ya. Tower B. Ya, kalau minat boleh sewa, langsung hubungi Pak Awas. SMTV. Iya. P-nya dapat saya beri. Dapat lah. Tapi lah banyak je laku. Pola kalau laku lah.
cuman belum ditempatin. Belum tempatin. Ya, belum ditempatin. Masih tahap proses ya, kan? Ya, proses. Ya sekitar 30% lah baru Pak Pimret. Dan jalan kau cukup lebar juga. Cukup lebar, iko 5 lajur atau 5 jalur? 5 lajur. Kita Pak Pimret ahli jalan raya. Awak kadang-kadang lah tak tahu wak mana jalur, mana lajur. Iya, 5 lajur. Oke, kita di Simpang Duta Mas. Simpang lampu merah Duta Mas ya. Kamu industri. Kawasan kamu. Jadi di sana yang alun tahu Batinggan saya maka tua. Itulah dari malam diumumkan lai. Basu awak jam 6 barangke. Kau baru ke jago baru. Sebenarnya malah lagu yang Plan Seru itu bukan hanya sekedar jalan paginya Pak Pimret. Iya. Sudah tuh makan minum teh talu ya gue Iya. Itu makan lontong lah sudah makan lontong lah sudah tuh ya kan. Lontong pecal. Yo, wak kirim sih foto ke SC. Ini enggak tahan itu sebenarnya. Ya. Kalau olahraga paling-paling 200 kalori terbakar. Iya. Makan minum teh talu, makan lontong masuk 1,000. Tekor ini jadi tetap ya. bawa buncit dia nak. Tekor dia. Tekor dia jadi. Terus menyusul lah ke Pokok Putri. Kami memang tadi itu awak pun agak terlambat juga seketik tadi. Aku langsung pergi juga awak tahu ya sih pagi kau nyoba mencari barang. Cari jam rancak cek. Cari jam rancak metek cek ya. Yang ori itu. Ya. Kena ya saya salah punya metek tu di produk tu. Jadi awak lah timu kini ke di Simpang Frankie ya. Jadi Simpang Frankie dulu tu Pak Pimret. Ya. Tak sama je Simpang Frankie gini dan jelek lah. Ya. Barang agak-agak ni sebelah kanan. Ada Politeknik ya kan. Ya. Sebelah kiri Follow Habibie. Ya. Follow Habibie go Pak Pimret kalau seandainya lah 100% orang tiga aku lengkap kok. Ada mallnya, ada rumah sakitnya. Kau bangun. Ya, tapi awak tak tahu apakah rumah sakit Budi Kemuliaan je, awak tak tahu dah ya. Tapi yang jelas nanti ada rumah sakit. Luar biasa. Jadi, kalau orang tangga lampu merah aku Pak Pimret, rasa-rasa di salah satu simpang di Singapura lah. Iya. Lah kota modern. Lah kota modern. Itu Trans Batam. Trans Batam ya. Itu salah satu transportasi angkutan Public. darat Moda. yang memang disubsidi oleh pemerintah Kota Batam. Jadi makanya ongkosnya murah. Jauh dake kalau tidak salah kini sekitar 5 atau 6.000 saja. Anak sekolah 2.500. Anak sekolah 2.500. 2.500. Jadi cukup membantu lah. Cuman permasalahan kini cuman itu sih ketiknya kurang banyak armadanya. Jadi apa namanya itu pengaturan jaraknya agak lembek gitu sampai 30 menit kan. Tapi kalau bisa dibuat sekitar 15 menit itu mungkin lebih oke lah. Nah, jadi orang-orang yang biasanya pakai Joto pagi itu kalau memang Joto pribadi mungkin nggak bisa hanya memanfaatkan transportasi publik. Ya. Bisa irit. Ya. Kok transportasi publik juga, tapi agak cok apos nek. Kok. Ini lah lama saja mama. Angkutan mana kok? Jono. Bukan, Bimbar ya. Bimbar. Itu salah satu transportasi darat juga di Batam. Tapi swasta punya ya. Swasta punya, dikelola swasta. Kok pemirsa cek lah suntik. Kok ada minat-minat ayo ke kembali. Mes ada mall kok. Internasional. Ada KFC, ada Jiko ya. Ada McD. Ya kan? Jadi kalau ngalih lontong ada sih nanti ada Brickton ya. Iya. Malai lontong di sana tuh. Malai lontong tuh di Tiban saya kok. Iya, wak kalau malai pical jauh di sana. Enggak ada orang kembali awak makan kok itu. Saya gendong saya bangkrut warinya lah. Memang di seputaran itu Pak Pimret lah banyak kafe-kafe berdiri gini. Iya. Kuliner tapi berkelas ya. Mungkin kalau untuk kita aku kan salah satu model kafe aja. Oh, kafe aja tuh. Iya, aku. Oh iya. Itu kafe modernnya kan dibangun juga tuh ya. Jadi welcome to Batam Business Center Apartemen. Yes. Kita masuk ke di area Geraha Pena Ya. Jadi soalnya festival lagi itu masuk sana ke Masjid Agung. Suantalai kita tiba di daerah Engku Putri.
Masjid Agung kok termasuk masjid besar di Kota Batam dan unik juga lah bangunannya, enggak bertiang dalamnya. Ya, dan kabarnya akan dirombak total. Ya, dirombak besar-besaran. Ya. Cuman sejak berdiri Masjid Mahmud Riyad Shah, jadi agak tinggal modelnya, mungkin pemerintah kota ingin meremajakan bangunan masjid. Direnovasi total ya? Ya, direnovasi total rencana insyaallah. Simpang Simpang Masjid Raya. Simpang Batam Center. Simpang Masjid Raya. Masjid Raya. Simpang Masjid Raya. Jadi awak belok ke kanan. Belok ke kanan. Pintu gerbang itu utara selatan tuh. Kalau situ rame atau parkir wak susah ya? Di situ susah, ada utara Batam itu kan. Di Siko juga parkir sebelah kanan kau masuk. Oh, bisa paling enggak kau di DPRD aja kita parkir ya. Ya. Oke, dan sana kita mulai memasuki areal Dataran Engku Putri. Dataran Engku Putri adalah komplek pemerintahan Kota Batam, pusat pemerintahan kota yang di sebelah kanan di sebelah ada kanan gedung DPRD Kota Batam, Wakil Rakyat. Ya, di gedung Wakil Rakyat Kota Batam. Di Sebelah kiri kantor wali kota. Nah, kita coba parkir di situ. Boleh dong kok. Insyaallah dong. Insyaallah. Sip. Kita jalan Sampai bisa lewat sekolah. Pakai kok lama. Udah pasang apanya? Habis baterai dia kok. Jadi kan? Kecil. Oke. Di sana Suara Minang TV, ikutin jogging pagi kita melala. Yang ketiga, kita mulai berada di pinggir jalan di Dataran Engku Putri. Kita mencari jalan di mana masuk, kabarnya ada kayak pas gerbang utama kantor wali kota bisa masuk. Karena kalau masuk dari sudut sebelah situ ke sana cukup rame, jadi parkir mobil agak susah. Ayo. Lari lah mak biar biar kita ya. Sudah lari, itu banyak orang menjual jajanan ya. Okay. Jadi sebelah kanan, ya, sebelah kanan adalah kantor DPRD Pak Membre ya, kantor DPRD. Oke. Di sana Suara Minang TV, kita menggarik sengene olahraga. Jam parut wak calik Pak Membre. Ai Pak Membre parut wak dia calik. Oke. Kantor Wakil Rakyat. Kalau ada orang Batam nggak tahu ya panjangnya lah. Wakil rakyat itu apa ini? Kamu ya? Di Kota Batam ada sampai wakil rakyat. Terutama wakil orang Minang. Ya nak? Ya. Cari ke Dewan tuh.
Oke, dun sana Soro Minang TV sadonyo kita masuk areal kantor Wali Kota Batam. Dari arah depan. Kita masuk sisi kiri, parkir. Itu adalah kantor Wali Kota Batam. Kita masuk sebelah kiri, arah parkir menuju Tampek jogging track. Tampek jogging warga Batam, terutama di kawah yang tinggal di seputaran Batam Center. Tapi di sana Soro Minang TV, wah yakin indah orang Batam Center aja dah. Dari berbagai wilayah kecamatan Kota Batam, banyak juga yang berkunjung berolahraga di seputaran dataran Engku Putri. Enggak kan? Koto ada bisa parkir sekolah. Nah, ada staf ahli. Bukan nomor. Oke, ayo di sana kita olahraga, berbagai macam aktivitas di seputaran dataran Engku Putri. Dataran Engku Putri ko di sana Soro Minang TV tempat berbagai macam kegiatan-kegiatan besar Kota Batam dilaksanakan. Yang terbesar itu adalah MTQ, Musyawarah Tilawatul Quran tingkat nasional. Yang kebarawat itu ya. MTQ yang nasional di Siko dia ada yang kabar waktu itu ya. Lupa ya. Zaman masih Pak SBY ya. Cukup luar biasa. Nah, kita mulai. Oke. Nah, di sana Soro Minang TV itu adalah kegiatan salah satu komunitas Tionghoa, Falun Dafa namanya. Falun Dafa. Itu cukup banyak juga komunitasnya. Ini semacam olahraga pernapasan ya. Seni pernapasan. Sehat ya? Hah? Masih. Di sana Soro Minang TV, Bapak Rudi. Salam aktivis Falun Dafa Kota Batam. Sukses. Sehat terus ya. Oke. Falun Dafa. Nanti kami mutar satu keliling, nanti kita cerita-cerita tentang Falun Dafa. Oke? Suara Minang TV. Jam pagaran awak banyak kawan mak. Oke. Di komplek pemerintahan Kota Batam, dataran Engku Putri, berbagai macam kegiatan masyarakat Kota Batam di Ahad pagi yang cukup cerah. Ada yang jalan-jalan ketek bersama keluarga, bersama komunitas. Ada yang melakukan kegiatan olahraga seperti main voli. Nah tuh, main voli, ya kan? Ada yang komunitasnya melakukan senam. Ada yang jalan-jalan saja santai bersama keluarga, ya kan? Mencari enggak pemirsa, begitu masyarakat Batam menikmati hari libur itu dengan benar-benar berkualitas gitu ya. Jadi sudah sembahyang subuh itu jalan lo elai. Dan lain enggak lah perlu cipitin ada saya dah masuk hari Minggu kok. Iya.
Pak Bimret, di belakang pemerintah Kota Batam tuh ada Bright, ada Telkom, ada imigrasi, yuk, ada mall, Mega Mall. Oke, sana Soro Minang TV sadonya. Ayo kita keluarkan keringat. Kalau Pak Bimret goyang kamera. Lari goyang kamera. Ya. Iya. Oh, jalan tuh lah. Jalan tuh lah. Iya. Lari mampu. Aplaus untuk kita semua, salam bugar sepanjang usia. Terima kasih, silakan lanjut. Lihat berikutnya. Memang di masa COVID yang gelombang kesekian, memang menurut cerita orang, olahraga pagi, jogging, berpanas adalah salah satu cara untuk tetap menjaga imun tubuh tetap stabil, ya itu Pak Bimret. Jadi menjaga prokes. selain daripada menjaga prokes, ya tetap. Wah, nak JBT pagi dari Senin sampai Sabtu lah kerajo. Itu ke hari Ahad cari kepeng lihat bayo sih kok. Ya. Jadi teman-teman di sebelah. Biar tulisannya tampak di grup aja. Nah, ngecek. Nah, kini mengecek sok tinggal. Tinggal. Jadi kadang fitnah loh. Wah, Nah, dari berbagai nampak tuh Museum ya. Museum Batam Raja Ali Haji. Wah, dulu sampai emping. yang foto siapa? Jadi kogo astaka tuh. Astaka. Oh, hitam. Pembacaan kitab suci Al-Qur'an pada musyawarah tilawatil Quran tingkat nasional. Yang topi hitam dulu. Topi hitam sih, topi hitam. Life is journey, not a destination. Oh ya. Pakai apa-apa lah. Ini kalau nggak kasih apa, nggak. Oke. Freestyle. Kita udah freestyle. Hanya bapak yang merah itu, topi merah. Oke. Di sana saudanya beberapa komunitas di samping kanan kita olahraga pagi berfoto-foto. Memang alhamdulillah tunjuk kiri. Selama tahun 2022 keceriaan masyarakat Batam sudah mulai tumbuh, yang hampir 2 tahun vakum tidak bisa ke mahkamah. Nah, jadi dengan adanya upaya pemerintah Kota Batam memerangi COVID, sehingga masyarakat sudah bisa menikmati kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan olahraga seperti itu. Di musim COVID, Iko ditutup Pak Bimret. Untuk COVID dulu, Iko ditutup. Oh iya, Iko ditutup. Ya, PPKM. Sekarang laksana ngati wak mencalik masyarakat Batam lah mulai kena multi efek. Hidup kaki limo. Iya. Ya kan? Oh, transportasi hidup. Awak pun tidak stres di rumah. Awak tidak stres di rumah. Nah, jadi gambaran keceriaan masyarakat Batam itu berarti itu gambaran ekonomi Batam sudah mulai membaik. Betul ada? Betul. Nah. Kalau di rumah, ekonomi mati, awak stres ya. Nah. Menurut Pak Bimret, berapa panjang sekeliling dataran Engku Putri untuk jogging track? Hanya ke pinggir sam. Ya, harus kiloan apa ya?
Yo kurang jaleh ada doang. Kurang jaleh. Pun mau kuali. Salah memang. Ya, tapi memang awalnya kok indak merupakan untuk jogging track. Iya, iya. Mungkin misalnya pemerintah Kota Batam tidak menyangkul kok menjadi apa gitu. Iya, iya. Kalau memang kok menjadi jogging track resmi, biasanya nyagi meter-meternya kok 50 meter. Awalnya untuk itu aja kan. Di beberapa tempat yang memang untuk khusus jogging track kan dia apanya. Dia jarak-jaraknya. Kalau orang Melayu bilang batu. Oh, batu. Batu 10 Oh, batu tuh ukuran batu tuh 1 kilo tuh. meter tuh ya. Iya. Iya dari batu, kan dia bawa cetakan tuh. Oh iya, batu 10 berarti jaraknya lah sekian kilo itu. Iya. Dari kota mungkin. Satyo dari titik 0 lah. Iya, iya, iya. Satyo 1 kilo dapat 1 batu. Setiap kilo itu batu. Ya. Nah, Itu pemandangan lah. cukup luar biasa. Nusana Solo Minang TV. Kita ke tengah, boleh? Ya. Jadi, Iko adalah panggung utama ya. Setiap kegiatan event apa saja. Dan yang membanggakan waktu Sumbar Expo oh, pernah dilakukan di Siko. Oh, tumpah ruah orang Minang sadonya di Kota Batam. Menurut informasi dari pemerintah provinsi Sumatera Barat, Pak Bemret, ya. Expo yang terhebat di masa itu. Wah, rame dari berbagai macam tempat. Nah, Sumbar itu selalu sebenarnya kalau seandainya nggak COVID ya, Ya. setiap tahun melakukan expo di beberapa provinsi atau bahkan di luar negeri. Ya, untuk menyampaikan, mempromosikan Sumbar itu termasuk destinasi-destinasi wisata, Hebat. peluang-peluang bisnis. Ya kan? Tahu Pak Gubernur Tengah. Nah, sponsori SCTV untuk mereview seluruh Sumatera Barat. Betul. Itu akan datang. Itu akan datang. Kita siarkan ke seluruh dunia, full tim lengkap dengan segala bentuk peralatan yang lumayan lah. Iya, moto Buya menangah. Atau Pak Ilyas menangah, beliau patang tadi malam kan dia wali kota Bukit Tinggi tuh. Iya. Pak Ilyas, jangan lupa endorse SCTV. Suara Minang TV dari wakil wali kota lah, do endorse itu Iya. dari Buya, Dari wali kota lah. Ya. Dingga dari wali kota Bukit Tinggi. Saya monitor Pak Ilyas, jangan dek dingin lah lo. Kalau oke, kita cari jalan masuk ke dalam, menyorot berbagai macam aktivitas. Oh, Pak wali kota. Ya, vaksinasi, booster. Pak Pimret lah gua lu lah ya. Urang lah booster Pak Pimret lah. Ya tiba masuk tuh, enak. Ya. Oke. Cukup lengkap. Ada toilet. Ya, ada toilet. Hai. Baik, ke dalam, ke tengah. Siapa dalam? Coba con lo. Siapa? Harga minum jamu. Iya, jamu ya. Wah. Oh, empon lo tinggal, belum ada serena siapa anda? Nah, dong baca. Oke, dun sana kita masuk di areal tengah-tengah dataran Engku Putri. Setiap hari Senin dijadikan sampai upacara. Berbagai macam aktivitas saudara-saudara kita dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam wilayah melakukan aktivitas
Aduh, main bola ketek aja. Ada jo yang main volley, berbagai macam. Cukup menarik. Nusanak Batu Haji, itu bisa menjadi salah satu alternatif jika ingin berolahraga sambil cuci mata. Olahraga sambil cuci mata. Orang main volley hebat orang volley. Iya. Lu juga pada sana. Nah, dari bunyi bola saja Pak Dek tiba di tangan tuh. Tinggal handphone ada tuh. Siapa tadi mas? Coba cek siapa pemesanan perlu disapu. Iko baru masuk dari Hendra Tigos. Aku Pak Hendra aku dapat hadiah petang. Iyalah, tapi lah kirim nak. Ah iya. Oke. Pak Hendra di SP Rami orang jogging. Oh, iyo SP Pak Hendra. Yo. Besok kita coba pekan depan Ahad kita coba ke SP. Oh, iyo SP Pak Hendra. Okay. Terus di SP dan orang jogging pagi Pak. Yo, mau kasih banyak informasi. Rida. Yose ditinggal nah. Jam 7 baru ditanya. Yetniwati, terima kasih banyak. Pak Denny, selamat pagi Soro Minang TV. Selamat pagi juga Pak Denny. Selamat pagi juga Pak Denny. Jadi kalau seandainya awak ada kegiatan membayi acara disebut, membayi atau gratis rumah? Gratis. Gratis ya? Yang penting ajukan perizinan. Oh. Nah, paling listrik lah nanti yang perlu gitu apa. Untuk membayi ya? Iya. Karena biasanya mereka lain gratis. Karena waktu Sumber Expo itu awak termasuk yang mengurus. Mengurus perizinan dan segala macam. Secara prinsip Pemko tidak pungut biaya. Yang penting adalah jaga, rawat. Jika listrik ya silakan berurusan dengan break, ya kan? Karena kan kalau seandainya kita punya acara waktu di Sumber Expo dulu tuh, itu kan butuh kapasitas watt yang cukup luar biasa tuh. Nah, jadi memang harus menghubungin PLN. Kalau baso kita kalau beralek di rumah tuh di losan kan itu baso kasarnya. Tapi PLN kayaknya ada juga menyediakan listrik portable. Betul. Jadi memang datang. Acara, betul. Jadi dia ada. Nah, itu iya. Kalau itu iya, Pak. Iya. Nah kan PLN kan dengan si penyelenggara acara itu kan B2B, business to business. Ya kan? Nah, cuma kalau sampai bagi pemerintah Kota Batam itu biasanya insya Allah gratis. Itu per hari itu bisa pakai seminggu. Bisa pameran waktu itu kami membantu kawan alumni Bungata yang sebagai IO-nya, kalau nggak salah dengan persiapan ada seminggu waktu itu pakai dengan persiapan. Gratis seminggu itu? Gratis. Tapi memang rame memang. Jadi itu bisa digunakan untuk panggung? Itu bisa digunakan untuk panggung. Mau berbagai macam artis atau itu. Lain dua pembrek mari itu. Lain kan. Nah, ini sih kok panggung. Panggung utama. Artis-artis Minang. Jadi panggungku cukup luas. Nah, kira-kira cukup luas. Ada sekitar 50 meter panjang. Yo ya, 50 meter lah. Yo ya. Jadi kalau membuat acara-acara dengan kapasitas apa namanya tampilan entah orkestra lah, apakah tarian lah, cukup besar lah, cukup leluasa lah ya. Lebih daripada cukup. Lebih daripada cukup. Sekitar 30 sampai 50 meter lah panjangnya daripada panggung tadi. Berarti gratis, panggung gratis yo? Pak, gratis. Secara prinsip fasilitas publik tetap gratis, tetap gratis. Cuman intinya adalah masalah kebersihan, perawatan, maintenance, ya tolong dijago.
ko jam patah-patah lah rumput karena Pemko kan setiap hari pasti menjago iko tetap asri kan. Ya, rumput-rumput ko untuk menghijaukan. Biar indah lah dicari. Biar indah lah dicari gitu. Jadi jangan dirusak. Kalau dirusak kok bawa pelok lah sekali lah piti negara aja dekat pai. Raso-raso kalau di Malaysia aku raso-raso di lapangan Masjid Merdeka terus ada. Oh, di Malaysia ada jalan. Tapi kadang dari ko lapangannya lapangan bola kaki mana. Namanya tuh kalau di sampai ibu kota apa tuh? Putrajaya. Putrajaya. Kalau Putrajaya, ya. Sentral pemerintahan kan. Ado Haris Hotel, tuh ada apartemen baru. Apa nama apartemen itu ya? Kayaknya Lun Ado nampak lah. Jadi kok pas mana di tapi pelabuhan. Batam Center dari internasional. Jadi kalau orang dari Singapura, dari Malaysia, mendaratnya pas di sebelah Hotel Haris itu. Hotel Haris. Jadi langsung kalau mau cari hotel ada Hotel Haris. Jadi memang konsepnya pelabuhan internasional kok Pak Pemret itu langsung terkoneksi dengan mall, mega mall, terkoneksi dengan hotel. Nah, jadi kalaupun seandainya para turis, investor memang urusannya bisnis, ada urusan juga government, laki dia ganti wali kota. Nah, jadi Dake lo sama yang Gedung Sumatera Expo, seluruh perizinan kan ada di situ. Iya. Nah, jadi jika investor dari Singapura ya kan urusan dengan apa segala macamnya kayak keluar dari pelabuhan samping kiri wilayah perizinan bagi yang mau bisnis. Jadi tidak jauh-jauh. Samping kanan hotel jika mau nginap. Di depan ada mall dan itu terkoneksi dengan kalau mall terkoneksi dengan kalau apa namanya kalau Jo naik pesawat namanya Garbarata namanya terkoneksi dengan itu gitu. Ya mungkin jalan lah ya semacam jembatan lah kalau khusus untuk mall. Pelabuhan terkoneksi dengan itu. Itu Gedung Pemko Batam dari sisi belakang. Dari sisi belakang. Mungko tempat masuk tadi. Iya. Tempat masuk tadi. Jadi bermanfaat kayaknya datang. Cukup bermanfaat. Masyarakat Kota Batam. Bagi masyarakat Kota Batam cukup bermanfaat. Maka tentu punya kewajiban juga gitu Pak Pemret menjago kerapian, keasrian, sampah jangan sembarangan. Jadi karena Batam itu memang raso dalam 5 tahun terakhir pesat pertumbuhannya. Jadi cukup kita harus apresiasi hal yang model tuh. Itu harus apresiasi. Mudah-mudahan diiringi lah dengan dengan infrastruktur yang kini investasi pun semakin banyak di Batam. Satu dan kedua mereka diiringi juga dengan peningkatan sumber daya manusia. Jadi ya SDM. Jadi kota awak lah maju, tapi awak tidak mengikuti kemajuan itu. Kemajuan dalam tanda petik umpamanya awak tidak pernah menjaga apa yang dibangun pemerintah Kota Batam, ya kan? Nah itu salah juga gitu. Jadi kita sebagai masyarakat Kota Batam di samping bersyukur, nah kita wajib menjaga itu. Membantu pemerintah dalam pembangunan itu, menjaga seluruh fasilitas yang ada oleh pemerintah Batam. Karena kan peti rakyat juga. Jadi harus kita menjaga bersama. Harapannya lah setelah infrastruktur dibangun sadolahnya bisa mendatangkan investor-investor dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Kota Batam. Nah bagi orang awak tentu kalau lah rami orang manggaleh. Enak di mana rami buka lapak gitu. Iya. Jadi kalau dulu itu kan Singapura, Malaysia, Korea masuk itu begitu aktif aktivitas masyarakat Batam. Tapi apa nama istilah awak baca berita Batam Pak Pemret? Singapura, Batam kini lah membuka di pelabuhan tertentu tanpa ada apa lagi, tanpa apalah namanya lupa. Mohon maaf nanti kita cari informasinya. Istilahnya itu mulai dari tanggal 22 kalau nggak salah. 22 berarti Senin ya? Iya. Senin itu pelabuhan Singapura dengan dengan Batam itu bagi pengunjung bisa langsung
langsung Makassar itu tetap dengan prosedur tapi indak di karantina lah. Tidak karantina lah. Tanpa karantina, tapi hanya pelabuhan-pelabuhan tertentu. Jadi tidak semua pelabuhan internasional. Kalau tidak salah Nongsa umpamanya. Nah, tetap dicek, tapi memang syarat minimal vaksin 2 kali. Ya, pemerintah Singapura mengakui Peduli Lindungi. Jadi di Peduli Lindungi data kita ada. Nah, itu bagi pemerintah Singapura cukup. Nah, jadi tidak perlu lah di karantina karena justru jujur kalau karantina di Singapura tentu mahal. Tentu mahal ya. Karena kita membiayai karantina itu sendiri kan gitu. Kalau insya Allah mungkin tanggal 22 lah mulai berjalan. Kalau tidak salah, kalau ada pesawat dari Singapura pun terbang ke Bali, jadi artinya Singapura mulai membuka untuk wisatanya. Dan mungkin kayaknya sebaliknya, Singapura pun akan membuka pintu gerbang untuk masuk. Betul. Nah, buat model kalau kamu di kota Rio, pertama lama buat dalam lubuk. Dan bahkan kan di beberapa negara di Eropa itulah menganggap COVID itu tidak ada lah. Biasa saja. Cuman tetap waspada, jago kesehatan masing-masing lah. Ya kan, karena seperti informasi-informasi dari berbagai macam video yang beredar, baik dari ahli-ahli, dari siapapun, itu virus COVID itu semakin beranak, itu semakin lemahnya gitu. Nah, jadi tidak sekuat Delta, tidak sekuat apa segala macam kan. Contohnya di Omicron. Tapi walaupun demikian tetaplah kita menjaga kesehatan. Ya sebenarnya Pak Pemret, kalau kita calik-calik standar yang diterapkan oleh COVID itu, standar prokes COVID itu sendiri kan sama lah yang kita lakukan oleh umat Islam saudara-saudara. Hah? Betul enggak? Ya. Nah, kita lah berbicara 4.0 ya. Kita lah berbicara teknologi yang apapun kan gitu. Tapi di tahun 2021 kita Allah tunjukkan baru beraja mencuci tangan. Ya. Betul enggak? Itu peringatan kecil. Peringatan kecil oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Ah, selama gue tidak pernah bau duk lalai kan itu sebenarnya tidak nih kecian itu. Hah? Khusus untuk orang-orang muslim ya. Bau duk lah, 5 kali sehari kita mencuci tangan, cuci apa. Tuh mah apa namanya Pak Pemret? Kumu-kumu terus maisok senengnya. Kaiduang tuh apa namanya istilah dalam agama tuh? Awak ndak lah ngerti janggut itu panjangnya. Assalamualaikum. Oke. Kita malalah. Iya, kita malalah di Engku Putri. Nah, salah satu warga Tiban, Bang Edo Firmansyah. Selamat pagi Dunsana Minang TV. Selamat pagi semuanya gitu. Jadi Dunsana Suara Minang TV salah satu bukti bahwasanya dataran Engku Putri adalah bagian dari alternatif masyarakat Kota Batam, khususnya mungkin di Batam Center dan sekitarnya. Rupanya terbukti dari Tiban datang kemari. Matutui Sekupang tuh kebahannya. Danau tuh ya. Iya kan? Kami lama-lala minggu petang ke situ. Rupa tutui. Lewat guest house lah tutui lah kan. Aduh, tapaso ke Harbor Bay. Nah, Harbor Bay minggu petang Harbor Bay. Kini baru kemari kan gitu. Miko malam. Insyaallah ya. Saksikan di sana orkestra Merantau ya. Sampai akan diliput khusus insyaallah. Suara Minang TV. Assalamualaikum. Aduh, saudara tokoh kita berkunjung. Lanjut. Bapak Dr. Razaki Persada. Program Malala dari Suara Minang TV. Mantap. Oh, Pak Dokter. Ya. Dataran Engku Putri kok cukup bermanfaat bagi masyarakat Kota Batam, enak. Ya. Menurut Pak Dokter, ada lendak yang kurang dari pemerintah Kota Batam untuk khususnya untuk dataran Engku Putri kok. Ada ya. Apa tuh? Pertama tampil ikut strategis ya. Nah, yang kedua di tengah kota. Dan saya romo mungkin lah cukup. Dan view-nya pun ranca-ranca ya. Gedung betul. Gedung, ada masjid, ya, ada hotel, kegiatan. Betul. Aduh. Ada Falun Dafa, enak. Tadi apa? Nusantara ya. Iya, betul. Itu sarana prasarananya mungkin masih kurang.
misalnya lapangan basket dulu duo lapangan, kini cie nampak bo. Tangga punya ring. Juga tuh untuk anak-anak muda mungkin kurang sampai pull up. Oke, betul ada ring stock ya. Iya. Jadi apa kok anak-anak muda ya terutama kan ya fisik lebih sehat. Betul. Mungkin anak SMA ya. ada apa namanya kok masuk Taruna Kabri. Betul. Up kan perlu. Betul. Pun ada nampak bodoh. Iya, mudah-mudahan didanga oleh pemerintah Kota Batam untuk menambah pelan-pelan fasilitas ya Pak Dokter ya. Dulu apa? Climbing wall. Iya betul, tinggi sudut itu kalau nggak salah dulu. Iya. Ini papan pengumuman saya do apa? Apanya lah tangga ya. Kan? Iya. Jadi rancak lapangan untuk multifungsi. Multifungsi ya. Untuk olahraga hari Minggu bisa, hari-hari lain pun ikut terbuka. Betul. Mau lihat sore-sore hari Karajo pun terbuka. Tetap ramai ya. Ya ramai, tapi mungkin apa namanya apanya mungkin perlu ditambah kok. Tanaman-tanaman yang rendah ada tuh salah situ betul. Iya. Jadi sebanyak mungkin ada tumbuhan, ada tanaman supaya oksigennya tambah banyak. Nah, kalau oksigennya tambah banyak, tentu pengunjung semakin dapat fresh ya, semakin segar ya, makin segar menghirup udara yang cukup segar. Lain mungkin tambahan kegiatan-kegiatan lain, mungkin terutama untuk menarik pelajar lah ya. Ada event-event tertentu yang diadon di siku. Setiap Ahad umpamanya kan event untuk pelajar betul, ya. Jadi menumbuhkan supaya generasi muda aku tidak hanya di rumah celik-celik gadget kan. Celik gadget iya. Matonya tak buka. Aku tadi duduk situ, kamu celiak jauh matomu agak mulai aku kabur-kabur. Jadi awak perlu tidak hanya di rumah anak-anak muda kini celiak gadget, ruang terbatas, tapi outdoor ke hari Minggu ko. Saatnya caliak macam-macam yang jauh-jauh. Jadi menarik ada event-event ke siswa. Betul. Mungkin kejuaraan lomba apa gitu kan. Misal tadi senam ada door prize. Mungkin mau deko juga Pak Dokter. Nah, jadi Odun Sanak Surabaya Minang TV, Pak Dokter ini bukan hanya seorang aktivis tapi juga seorang akademisi ya. Makanya beliau agak konsen tadi tentang masalah anak muda gitu. Odun Sanak Surabaya Minang TV, mungkin mau deko Pak Dokter. Kalaupun tidak ada eventnya, mungkin kalau event mungkin sekali sebulan agak susah gitu. Kita berikan aja kesempatan kepada seluruh SMP. Ganti-gantian SMP 1 minggu isi panggung kan silakan mereka berkarya di situ gitu ya. SMP 2 berikutnya. Berapa jumlah SMP di Batam? Mereka tampil. Nanti SLTA, betul enggak Pak Dokter? Nah, jadi mereka tetap menampilkan kreativitas tanpa event pun mereka tetap berkarya gitu. Kan begitu jadi ya. Nah, itu rasa juga apa diberikan kewenangan baru Pak Bimret. Nah, kita berikan pemerintah kota untuk meramaikan merangsang minat apa kok anak-anak muda ABG. Apa kok khawatir lah ya di rumah jalan sibuk senyapa. Nah, kalau malam Minggu mungkinnya sampai jam 1 malam, 2 malam dan bisa ndak sekolah. Sampai jam 1 malam, 2 malam main game ya. Nah, apalah COC, Mobile Legend ya. Tahu dong Pak Dokter ya. Apa yang dimainin sampai pagi ya. Jadi mau tanya Mobile Legend, COC ya kan, yang lain tuh anda tahu. Di satu sisi kita senang anak kita di rumah saja kan gitu, enggak melala. Tapi di sisi lain rupanya kita dikecil ya. Iya, kok sampai tengah malam bisa enggak kok belum tidur, besok kan enggak sekolah. Jadi banyak ke jago pagi. Pagi jadi kadang di malam, itu masih mau kayak minggu pagi itu khusus anak-anak tuh dirangsang, didorong, ada kerjasama lah, jo orang tua, jo sekolah. Tadi kan ada event dibagi-bagi toko, gitu kan. Nah, jadi mereka didorong untuk minggu pagi, lalu jam berapun, ini olahraga sehat dan outdoor. Nah, jadi matonya sehat. Terapi mato oke nah ya. Mula 50 lebih mato mo ndak celiak kacamata jauh kan alhamdulillah. Nah, kini ketek lah pakai kacamata. Rabun jauh aja. Oke. Terima kasih banyak Pak Dokter, tetap sehat ya. Ya, sehat sukses. Sukses selalu. Suara Minang TV. Suara Minang TV. Suara orang awak. Suara orang awak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sana Suara Minang TV cukup menarik. Tanpa kita sengaja, kita bersobok salah satu tokoh Minang, Kota Batam yang juga menikmati suasana dataran Engku Putri ya.
yaitu Bapak Dr. Razaki Persada. Oke, kemana kita oleh Pak Pimret? Jadi lihat dulu. Oke. Jadi betul kecil Pak Razaki, mungkin pemerintah Kota Batam menambah ya venue jenis olahraga, ya nah, untuk anak-anak muda, ya kan? Kemudian sekolah-sekolah dan hanya sekedar membatasi mengecek jadi itu prokes saja. Olahraga kan. Olahraga, mari. Sampai kok. Ya. Jadi mungkin kecek mak tadi Ya. sekolah mau SD sekian. Ah, Anak-anaknya ke sekolah boleh. dulu ke situ. Betul. Nah, jadi- Silakan berkarya. Nggak perlu orang mau mencari atau tidak perlu orang, tapi nyo punya apa gitu. Punya aktivitas Punya aktivitas yang positif gitu. yang sehat. Ya. Kalau kamu nunggu event, porseni umpamanya sekali setahun ya. Iya. Hah? Iya. Apa namanya persami umpamanya sekali setahun ya. Iya. Kan? Iya. Nah macam-macam lah ya event, tapi kan sekali setahun. Atau bisa jadi SMTV yang memotor itu. Itu cukup luar biasa. Jadi kita datang sekolah itu Ya. hari Minggu, Yuk tampil. pola sekolah. Kami liput. Hari Minggu besok SD Ibu Ibu Putri. Go Putri. Buat kegiatan. Buat kegiatan. Kami liput pakai Kami SMTV. liput SMTV. Iya. Kalau memang nggak datang dirinya, datang dari awak. Ya. Muah. Sah. Sah. Ya. Salah satu program ke depan. Betul. Jadi ada ojo yang meliput kegiatan-kegiatan gitu. Jadi Ya. untuk memancing anak-anak yang lain. Betul. Nah, Betul siapa dokter tadi? kalau SD awak dulu ke Pak artinya. Ya. Nah, gitu liput aja besok. Tuh. Jadi mungkin ada ide Ide. pagi hari kok yang cukup bagus lah Ya. dari Pak Dokter, Dari Pak Dokter Bapak Razaki Persada untuk menghimbau Menghimbau. generasi muda ajan hanya olahraga jari aja dikecek gitu. ya. Olahraga jari ya. Olahraga aja. Sebab kalau tidak dikecek olahraga, kecek Pak Presiden itu nama ekspor. Ekspor. Iya kan? Olahraga aslinya. Nah, Yo. jadi ada olahraga jari. Tapi kini kok kita minta olahraga secara fisik dan mengeluarkan keringat. Betul. Apa masih ada, cuman panjat tebing itu biasa di sudut itu dulu tuh. Tapi gitu loh. Aduh, Yo, mungkin Ya. masukan untuk pemerintah Kota Batam agar Ibu Putri itu tetap menjadi satu pilihan bagi masyarakat Kota Batam untuk melepaskan weekendnya Ya. olahraga pagi. Fasilitas cobalah dilengkapi Pak ya, ya. yang Kalau apa lah itu skater, oh, disukui oleh Anak-anak muda. Anak muda. Ya. Ini sudah lapangan basket. basket. Alhamdulillah sudah dimanfaatkan, ada lapangan basket, ada lapangan futsal kan. Mungkin dia perawatan ya Pak Pemret ya. Hah? Ya dirawat lah ya nak. Perawatan. Ya. Karena memang ini outdoor kan, jadi hujan papaneh kan. Perbaikan lah, perawatan, perbaikan. Kalau memang kayaknya kalau diganti. Jadi ada refresh lah anak-anak muda itu. Itu adalah salah satu kegiatan dari Basket. yang seharusnya kita sebagai orang tua harus memperhatikan itu, Betul. mengajak, menghimbau, memberikan fasilitas. Nah itu alhamdulillah mungkin fasilitas salah, tinggal perawatan. Tinggal perawatan dan tinggal pemanfaatan oleh masyarakat Batam. Ya, Dan sudah tuh Pak Pimret jangan disiku aja di seluruh sudut Kota Batam ndaknya hal-hal yang mereka dibangun oleh Ya. pemerintah. Orang Jauh, Batu Haji, minimal cek kecamatan lah. ya. Ya nak, Sagulung kan rame penduduk tuh, anak muda kan rame lah bertuh. Hanya bangunlah dari pemerintah Kota Batam areal khusus untuk mereka gitu. Ya. Ya kan? Tidak jauh-jauh orang Tidak jauh dari betul, Mangsa, karena ada yang dari Kumbu. betul. Nah, jadi apa namanya? Tapi kayaknya telah dimulai. Lah ya. Contoh ya mungkin seperti di Sekupang. Kupang, ya Nah, betul. itulah, ada Ya. jalan sepeda segala macam, Betul, ya kan? Ya mungkin bentuknya Pelan-pelan tidak lah. sama, Betul. tapi Tapi tetap menjadi sebuah media untuk olahraga, menjaga kesehatan bagi masyarakat, khususnya tentu anak muda. Anak muda. Anak muda. Atau lapangan futsal. Nah, futsal dan hobi futsal, Ada dua. itu setuju aja. Itu udah setuju lah ya. Ya, dua tuh. Iya dua ya. Ya. Kayaknya ke bekas lapangan basket kalau Iya. Soalnya enggak. Makanya kecek Pak Dokter tadi dulu lapangan basket itu dua, tapi nanti kok
dipakai untuk futsal kayaknya. Oh gitu. Betul nggak? Iya. Oke. Peminatnya lebih banyak. Nah, futsal tentu lebih banyak peminatnya. Jadi, kepada seluruh kepala sekolah yang ada di Kota Batam, ajaklah anak-anak muridnya minggu pagi olahraga. Selain dari menjaga prokes tadi, agar tetap sehat, agar imunnya tetap terjaga. Manfaatkan panggung untuk kreativitas anak-anak. Ada permainan Skater, kan? Skateboard. Oh, bukan skater ya. ya, jadi skater itu permainan Si Donald ya. nasional tuh. Ada chipnya tuh. Yang punya nyali. Tentu kok harus profesional lah kok. Jangan latihannya lah profesional. As. Mungkin tinggal 5 menit di waktu. Salah satu kegiatan main Ya. skateboard anak-anak muda Kota Batam yang lagi berlatih dengan kegiatan tapi ada buruknya rokok di tangan juga. Itulah Olahraga tapi rokoknya di soalnya itu adalah salah satu hal yang tidak baik ya. yang tidak baik lah, tidak bagus dicontoh. Dan itu harus menjadi perhatian orang tua. Nah, betul tuh. Boleh di hari-hari libur. Ya, Kalau di guru tentu bisa mengawasi di sekolah. ada sekolah aja. Kalau di luar itu tentulah orang tua bertanggung jawab dan lingkungan. Anak-anak muda, Ya. kalau nggak merokok itu ganteng. Cari Pak Pimret. Ya, jadi Pak Berat, Ya, apa rokok? rokok ada. Walaupun lah CBT. Ya, lu cuti. Padahal rokok itu dari kecil bisa merusak kesehatan, bisa membunuh, macam-macam iklannya. Nggak dibunuh saja. Kok berang-berang lo lihat. Oke. Mungkin waktu kita habis. 1 jam lebih kurang kita ada Live streaming. streaming. Mungkin ditutup oleh kawasan. Oke. Dusana Soro Minang TV sadonyo kitulah berjalan Malala yang ketiga di dataran Engku Putri, salah satu alternatif bagi Dusana warga Batam yang ingin berolahraga pagi di setiap pekan Ahad atau di setiap sore ya, di setiap sore bagi yang suka. Berbagai macam fasilitas disiapkan oleh pemerintah Kota Batam di dataran Engku Putri. Insyaallah jika memang tidak ada event-event tertentu tetap bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara publik untuk berolahraga. Demikian saja Malala kami yang ketiga. Dusana Soro Minang TV tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes ya, tetap jaga prokes. Salam sehat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak.